Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifat Mufidah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 23020742774. Pada video tugas kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya mengenai saya menjadi bagian dari mahasiswa UNESA tahun 2023 ini. Sebelum masuk SMA, sebenarnya saya mempunyai prodi impian, yaitu Prodi Pendidikan Seni Rupa, karena saya sangat suka sekali menggambar, terutama menggambar anime. Seiring dengan berjalannya waktu, saya pun berubah pikiran dan mengikuti saran dari kakak saya, yaitu tertarik dengan prodi pendidikan sekolah dasar karena proses kerjanya yang teramat menjanjikan. Selang beberapa bulan kemudian, pada awal kelas 12, saya diberi kabar gembira dengan masuknya saya sebagai siswa eligible. Di situ saya merasa sangat senang sekali karena kesempatan masuk PTN saya sangat besar. Dengan kepercayaan diri saya pun mendaftar SNBP dengan pilihan prodi saya, yaitu Pendidikan Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Dan ternyata tidak bisa karena ranking eligible atas saya sudah memilih prodi dan univ tersebut yang sama. Guru BK saya pun menyarankan untuk milih univ lain untuk mencari aman. Akhirnya saya pun milih Universitas Trunojoyo Madura sebagai pilihan pertama saya. Kemudian pada pilihan kedua saya dibingungkan kembali. Saya bingung memilih jurusan apa yang saya ambil. Akhirnya dengan saran dari orang sekitar dan minat saya pun memilih prodi pendidikan guru PAUD saya sebagai pilihan kedua. Setelah memilih pilihan tersebut, saya baru minta izin pada orang tua. Ternyata orang tua tidak menyetujui hal tersebut karena dua-duanya berada di Madura. Orang tua menyuruh tetap di Surabaya saja. Di situ saya merasa sangat sedih dan kecewa sekali. Akhirnya saya pun menangis karena sudah bingung untuk memilih jurusan apa yang saya ambil. Saya pun berinisiatif untuk menyesuaikan jurusan saya sebelumnya, yaitu jurusan IPA. Akhirnya saya pun memilih biologi di Universitas Negeri Islam Surabaya sebagai pilihan pertama saya. Dalam beberapa hari itu saya sangat gelisah sekali karena saya masih menginginkan prodi pendidikan sekolah dasar saya sebagai pilihan pertama. Akhirnya saya pun mencoba berbicara kembali kepada orang tua. Orang tua pun akhirnya menyetujui saya untuk memilih di Madura. Akhirnya saya pun mengubah jurusan saya kembali ke guru BK saya. Dan ternyata tidak bisa karena ranking bawah saya pun memilih jurusan yang sama dan prodi yang sama dan univ yang sama. Akhirnya guru BK saya pun memanggil anak tersebut ke ruang BK untuk menanyakan masih menginginkan jurusan tersebut atau ingin pindah ke jurusan yang lain. Akhirnya teman saya pun merasa kebingungan karena jurusan dan karena prodi yang diimpikan pun sudah ada yang memilihnya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah jurusan lain dan mengingatkan jurusan itu kepada saya. Dengan perasaan yang tidak enak, saya pun menerima tersebut. Dan teman saya pun merasa tidak apa. Akhirnya saya pun menerima jurusan tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, hari daftar SNBP pun dimulai. Saya mendaftar bersama teman-teman saya di sekolah saya dengan perasaan yang dingin, dengan perasaan yang deg-degan dan tangan dan kaki yang dingin. Saya pun mendaftar bersama. Dengan menunggu hasil SNBP tersebut, saya pun mengikuti bimbel di sekolah saya, tapi saya tidak belajar serius karena saya sangat mengandalkan nilai rapor saya. Pada hari H kemudian, pada hari pengumuman, saya sangat excited sekali bersama keluarga saya. Dengan memasukkan paspor dan NIM saya pun melihat hasil tersebut. Kemudian hasil tersebut sangat tidak sesuai ekspektasi karena hasil yang ditambahkan Anda tidak lolos dalam seleksi ini. Itu saya sangat down sekali dan merasa sedih karena saya merasa tidak sanggup dalam menjalankan tes UTBK tersebut.
akhirnya dengan dukungan dari orang sekitar saya dan dan keluarga saya pun bangkit kembali untuk mengikuti SNBT UTBK. Saya pun berinisiatif untuk mengubah jurusan saya, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena pada bimbel di sekolah saya sangat tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, karena ternyata seru dan asyik. Kemudian saya pun mengikuti tes tersebut. Diselingi tes tersebut, saya pun mengikuti jalur OMPTKN daftar di UIN. Di situ saya pun mengikuti tes tersebut. Pada hari H pengumuman, ternyata pada SNBP saya dikabarkan dengan kabar yang sangat baik, yaitu saya dinyatakan lolos dalam tes UTBK tersebut. Dan pada UMPTKIN saya dinyatakan tidak lolos, tapi karena saya sangat senang sekali karena sudah keterima di SNBT UTBK di Universitas Negeri Surabaya yang saya impikan tersebut. Dan itulah kisah perjalanan saya. Terima kasih.